Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan nama saya Muhammad Ananda Aditya Putranto dan Saya Muhammad Iqbal Hasa. Saya Jaferino Junezar Sampe. Saya Billy Safran Aulia Putra. Dan ada teman kami juga Alexander Dennis. kami bersekolah di SMA N1 Balikpapan. Dalam podcast ini kami akan membahas topik seputar pergaulan sehat. Nih, aku mau tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan pergaulan sehat itu? Gampang. Pergaulan sehat dapat ialah proses interaksi antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok yang terjadi secara normal, baik tubuh, jiwa, kehidupan, dan kehidupan sosialnya. Baik makhluk sosial agar bisa mendukung terciptanya pergaulan yang sehat, kita harus memperhatikan etika dalam pergaulan kita sehari-hari. Alasannya yaitu satu, manusia harus saling berhubungan, mengenal, dan membantu dengan sesamanya. Oleh sebab itu, diperlukan etika sehingga proses ini bisa selalu terjaga. 2. Agar tingkat laku kita bisa selalu diterima dan disenangi oleh siapapun yang bergaul dengan kita. Ada katanya membedakan etika bergaul dengan teman yang sudah kita kenal baik dengan orang yang baru saja kita kenal, atau etika bergaul dengan gimana ini ya? Atau bisanya juga ya, kenal baik dengan orang yang lain baru saja kita kenal, atau etika bergabung dengan orang yang kita hormati, misalnya guru dan orang tua kita. 3. Memberikan etika pada lingkungan pergaulan, teman, kenalan. Kita bisa melihat kepribadian kita sebagai sosok yang terbuka atau tata krama yang di tingkat laku sehari-hari. Kita tercermin dalam etika yang kita lakukan dalam pergaulannya. Dengan menerapkan etika tersebut, diharap setiap pergaulan kita nanti atau ke depannya bisa selalu disenangi dengan lingkungan tersebut. Pengertian pergaulan sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI merujuk pada pengertian kata pergaulan serta kata sehat. Pergaulan pada perihal kehidupan menjalin pertemanan di masyarakat, sedangkan kata sehat berarti bersifat baik untuk badan. Maka dapat disimpulkan jika pergaulan sehat adalah perihal menjalani pertemanan yang bersifat baik untuk badan. Sedangkan untuk pergaulan tidak sehat dapat diartikan sebagai perihal menjalin pertama yang tidak bersifat baik untuk badan. Pergaulan sehat menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemikbud, pergaulan sehat merupakan proses menjalin hubungan sosial yang dilakukan antara individu atau individu dengan kelompok yang dilakukan secara sadar. Prinsip apa saja yang harus dilakukan agar tercipta pergaulan sehat? Tentang itu prinsip dalam menjalani hubungan pertemanan. Saya Muhammad Asa, bisa kan menjelaskan ini? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Untuk menciptakan pergaulan yang sehat, berikut 6 hal yang bisa dijadikan prinsip dalam menjalin hubungan pertemanan. 1. Memiliki kesadaran untuk beragama serta mengetahui batas berperilaku yang baik dan norma yang berlaku di masyarakat. 2. Menanamkan serta mengembangkan sikap kesetiakawanan. 3. Memilih serta menjalin hubungan dengan teman yang baik. 4. Memanfaatkan waktu luang untuk melakukan hal-hal positif, misalnya mengembangkan bakat atau membantu ibu memasak dan lain sebagainya. 5. Dalam menjalin hubungan sosial, hendaknya perempuan dan pria memiliki batasan dalam bersikap dan berperilaku. 6. Bisa mengendalikan diri ketika memiliki permasalahan serta tidak berusaha mencari jalan pintas. Selanjutnya aku mau tanya lagi nih, menurut Aditya, manfaat pergaulan sehat itu ada apa aja sih? Kalau itu ada 8 sih. Ya, manfaat pergaulan sehat: menjalani pergaulan yang sehat dengan lingkungan sekitar. Terbukti membawa manfaat untuk diri sendiri. Apakah manfaat dari menjalani pergaulan sehat? 1. Menjalani pergaulan sehat bisa meningkatkan rasa percaya diri. 2. Memiliki hubungan positif dengan teman sekitar bisa mengingatkan kebahagiaan. 3. Pergaulan sehat bisa membuat seorang lebih mudah menentukan tujuan hidupnya. 4. Memiliki rasa setia kawan dengan teman. 5. Membuat anak memiliki tujuan yang positif dalam hidup. 6.
meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi stres. 7. Meningkatkan kepercayaan dan harga diri anak. 8. Menyemangati anak untuk menghindari pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, minuman alkohol, narkoba, dan seks bebas. Nah, kalau menurutmu karakteristik dari pergaulan sehat itu seperti apa sih? Apa saja karakteristik dari pergaulan sehat? Nah, kalau itu, remaja adalah fase yang krusial pada anak karena di saat inilah buah hati Anda mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya dibanding orang tua. Anda mungkin akan melihat anak Anda berganti selera musik, melakukan hobi yang baru, atau menggunakan pakaian yang mirip dengan teman dekatnya. Teman yang baik akan memberi pengaruh yang baik, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, orang tua wajib mengenali karakteristik pergaulan yang sehat agar anak tidak terjerembab pada pergaulan yang berpotensi merusak masa depannya. Karakteristik pergaulan yang sehat yang dimaksud adalah 1. Saling menghargai. Teman dekat anak harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang individu sehingga tidak ada privasi yang dilanggar dalam pergaulan sehat tersebut. 2. Percaya. Kepercayaan adalah hal positif yang dibangun secara bertahap seiring berlangsungnya pergaulan sehat. Tapi bisa hancur ketika ada janji yang tidak ditepati. 3. Jujur. Pergaulan yang sehat tidak akan membuat anak Anda malu dengan kondisinya sendiri, karena temannya akan menerima anak Anda dengan kelebihan dan kekurangannya. 4. Komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah mampu menjadi pendengar yang baik saat temannya memiliki masalah dan memberi nasihat yang baik pula bila diperlukan. Keempat, karakteristik pergaulan sehat ini harus dicapai juga dengan cara yang positif, yakni dengan tidak melibatkan alkohol dan obat-obatan terlarang. Alkohol dan narkoba dapat mengakibatkan anak berlaku agresif, melakukan seks bebas, serta melakukan tindak kriminal yang akan menjerumuskannya pada pergaulan yang tidak sehat. Selain itu, pergaulan sehat juga memiliki tanda-tanda seperti berikut. 1. Berakhlak mulia. 2. Memiliki prasangka baik. 3. Pemaaf. 4. Jauh dari rasa iri dan dengki. 5. Memiliki sifat malu. 6. Berusaha menepati janji. 7. Sopan dalam bertutur kata. 8. Selalu senyum dan mengucap salam saat bertemu. 9. Selalu mengingatkan pada kebaikan. 10. Mengunjungi teman yang sedang terkena musibah. 11. Membantu teman yang kesusahan. 12. Memberi nasihat yang baik. 13. Tidak membicarakan aib teman atau saudara. Teman-teman, aku masih ada pertanyaan nih tentang pergaulan sehat. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan sehat itu? Faktor pergaulan sehat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Akankah seorang remaja memiliki pergaulan yang sehat atau justru yang sebaliknya? Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Kondisi fisik. Penampilan fisik menjadi salah satu aspek penting bagi remaja. Gimana ya? Ganteng kah? Dalam menjalani aktivitas kesehariannya, remaja biasa memiliki standar tertentu tentang sosok fisik ideal mereka idamkan. Misalnya, standar cantik yaitu memiliki postur tinggi, tubuh langsing, dan berkulit putih. Akan tetapi, standar kecantikan tersebut merupakan hal yang relatif bagi setiap orang. Oleh sebab itu, remaja harus menyukuri dan memanfaatkan kondisi fisik yang mereka miliki sebagai mungkin. Remaja harus mencanangkan keyakinan di dalam dirinya bahwa keindahan lahirnya bukanlah makanan kecantikan. Yang sesungguhnya kecantikan sejati justru berasal dari hati nurani, akhlak, serta kepribadian yang baik. Dengan menanamkan keyakinan tersebut, diharapkan remaja bisa menghindari dari pergaulan yang tidak sehat karena merasa frustrasi dengan kondisi fisik mereka yang mungkin itu bukankan kondisi ideal sesuai yang mereka inginkan. 2. Kebebasan emosional. Pada umumnya, remaja ingin mendapatkan kebebasan emosional. Mereka ingin bebas melakukan apapun yang mereka sukai.
Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Ketika mengingatkan usia remaja, seorang biasanya akan berusaha agar argumen atau pendapatnya diakui dan disejajarkan dengan orang dewasa. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tua, dibutuhkan pendekatan yang sifatnya demokratis dan terbuka untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu membangunkan rasa saling pengertian di antara masing-masing pihak untuk memahami sudut pandang satu sama lain. Saling pengertian juga bisa dibangkitkan dengan bertukar pengalaman atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama-sama. Dalam hal ini orang tua bisa mendapatkan diri pada situasi remaja dan sebaliknya. Metode pemecahan konflik yang aman antara orang tua dan anak yaitu orang tua berusaha menjadi pendengar yang baik agar anak tidak merasa pendapat mereka diabaikan, sehingga mereka bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. 3. Interaksi sosial. Kemampuan melakukan interaksi sosial juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk konsep diri yang positif bagi remaja. Apabila contoh interaksi sosial tersebut dilakukan dengan orang-orang atau lingkungan yang baik, akan tetapi lingkungan yang kurang baik dengan interaksi sosial di dalamnya yang kurang baik pula dapat menjerumuskan remaja ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, remaja harus pindah-pindahi dalam memilih lingkungan bergaul. 4. Pengetahuan terdapat kemampuan diri. Kelebihan atau potensi yang terdapat dalam diri seseorang pada dasarnya bersifat laten. Artinya potensi tersebut harus digali dan dirangsang terus menerus agar bisa menjadi optimal. Kita harus bisa melihat sejauh mana potensi yang ada di dalam diri kita dan di jalur mana potensi tersebut terkonsentrasi untuk bisa diperdalami hingga akhirnya mampu mengalirkan karya yang berarti dengan menerima kemampuan diri secara positif. Seorang remaja diharapkan lebih mampu dalam menentukan keputusan yang tepat terhadap apa yang akan dia jalani seperti memilih sekolah atau jenis kegiatan yang diikuti. 5. Penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Seorang psikologi yang mendalam psikologi agama William James menggunakan bahwa orang yang mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai agama jiwanya cenderung lebih sehat. Kondisi tersebut diambilkan melalui sikap yang positif, optimis, spontan, bahagia, serta penuh giliran dan realistis. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan oleh remaja agar bisa tetap berada pada pergaulan yang sehat. Di antaranya yaitu 1. Adanya kesadaran beragama, 2. Memiliki rasa setia kawan, 3. Bijak dalam memilih teman, 4. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, 5. Memiliki pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu, 6. Menstabilisasi emosi. Hati-hati loh ya, jangan gampang marah. Nah, pertanyaan terakhir nih. Gimana sih contoh-contoh pergaulan sehat itu? Nah, oke, kalau yang itu saya akan menjawabnya. Nah, di sini contoh pergaulan sehat. Berikut ini beberapa contoh bentuk pergaulan yang sehat, antara lain 1. Kelompok belajar. Nah, kelompok belajar merupakan salah satu bentuk pergaulan yang sehat, sebab pembentukan kelompok belajar mengarah pada pemupukan aspek kecerdasan. Melalui kegiatan dalam kelompok belajar inilah daya pikir seorang remaja bisa semakin terasa. 2. Kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri merupakan bentuk perkumpulan yang mengarah pada pengembangan bakat dan minat. Dengan menjadi anggota perkumpulan pengembangan diri inilah seorang remaja bisa membentuk kecakapan sesuai bakatnya. Selain itu juga bisa memperluas pergaulan dari berbagai latar belakang yang mempunyai kesamaan minat. 3. Kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianutnya. Pembinaan mental spiritual perlu dilakukan secara intensif untuk mengingatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya dalam hal ini ialah aktif dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama atau keyakinan yang dianutnya. 4. Kegiatan Karang Taruna.
Karang Taruna merupakan salah satu contoh organisasi kemasyarakatan di bawah pemerintah desa yang menjadi wadahi kegiatan bagi pemuda dan pemudi atau remaja yang ada di lingkungan desa yang bersangkutan. Melalui Karang Taruna ini, remaja bisa mengenal kemajemukan masyarakat di lingkungannya. Melalui organisasi ini pula remaja dipupuk untuk mempunyai sifat sosial dalam bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah tempat tinggalnya. 5. Kegiatan pecinta alam. Kegiatan pecinta alam menjadi salah satu media yang tepat bagi remaja yang senang terhadap petualangan dan mencari tahu mengenai rahasia alam secara langsung. Selain itu juga mengikuti kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan sikap keberanian. Oke guys, terima kasih telah bergabung dengan kami dan telah mendengarkan untuk episode Pergaulan Sehat. Kali ini untuk kurang atau lebihnya mohon dimaafkan ya. Saya Muhammad Ananda Dija Pranto dan depan saya Jafirino Jenesar sampai. Saya Billy Safran Aulia Putra. Dan juga ada teman kami Alexander Dennis. Dan saya Syed Muhammad Iqbal Asa. Berharap Anda senang mendengarkan podcast ini dan dapat mengambil hal positif dari podcast yang telah kami sampaikan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.